Halo, jumpa lagi di Football Belanda. Assalamualaikum. Kali ini gue mau ngomongin ringan amatiran review bulan Januari untuk Manchester United sekaligus juga preview ya untuk bulan Februari. Di bulan Januari ini Manchester United itu melakoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pertandingan di semua kompetisi ya. Dan dari total 9 pertandingan itu tadi berhasil meraih berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 kemenangan, 2 kekalahan, sisanya seri ya. Kekalahan itu diterima di Piala Liga di Carabao Cup ya, melawan Manchester City di kandang sendiri 0-2 dan melawan Sheffield United kejutan ya di kandang sendiri juga dengan skor 1-2 ya. So far sih kalau gue lihat ya Manchester United ini rata-rata dari bulan apa nih ya, dari bulan Februari, dari bulan November, dari bulan November, Desember, Januari ya, tiap bulan itu selalu menderita 2 kekalahan ya di segala dari segala kompetisi ya, yang dilalui. Pokoknya tiap bulan tuh selalu menderita 2 kekalahan. Tadinya gue sempat berharap bulan Januari kemarin ini hanya menderita 1 kekalahan aja ya melawan Manchester City. Ternyata kejutan lawan Sheffield United kalah ya. Di bulan Januari ini juga Manchester United pertama kalinya kembali menduduki peringkat 1 ya semenjak berapa waktu yang lalu nih, semenjak lama lah ya, akhirnya setelah tahun baru berhasil menduduki peringkat pertama kalau nggak salah waktu menang ya melawan Burnley 0-1. Lalu pertandingan besar ya yang dilalui Manchester United di bulan Januari ini, selain pas tahun baru itu melawan Aston Villa ya, artinya walaupun Aston Villa tapi kan mereka berada di papan atas pada saat itu ya, berhasil dikalahkan Manchester United dengan skor 2-1. Lalu melawan Liverpool di Anfield 0-0 dan tentunya juga menang 3-2 melawan Liverpool di Piala Liga, dan terakhir kemarin ya melawan Arsenal dengan skor 0-0. Sebenarnya kalau dilihat ini Manchester United menurut gua sih di bulan Januari kemarin ini ya oke lah performa ya, artinya kalau gue lihat kan penutupan pertandingan ke-21 ya kalau nggak salah ya di Premier League ini untuk bulan Januari, artinya Manchester United sudah 21 kali ya, betul, dan berada di posisi kedua ya. Gue iseng-iseng ngelihat history ya, Manchester United ini terakhir kali berada di posisi 2 itu tahun 2011 tahun 2012 ya, setelah 21 kali pertandingan di bawah Sir Alex. Lalu setahun berikutnya di tahun 2012-2013 berada di peringkat 1 ya, masih di bawah Sir Alex. Selebihnya sama sekali tidak pernah berada di 2 besar ya, mau itu dengan Jose Mourinho, Louis van Gaal, apalagi David Moyes ya, sama sekali. Dan raihan poin 41 ini ternyata pernah tahun 2017 tahun 2018 itu di bawah Jose Mourinho berhasil memperoleh 44 poin ya, berada di peringkat ketiga. Tapi so overall menurut gue sih ya oke lah, Manchester United ini kalau kita tengok sedikit sebelum memasuki bulan Januari ya, di bulan Desember kan ya raihannya tidak sebagus di bulan Januari ya, walaupun dengan sama-sama menderita 2 kali kesalahan. Padahal bulan Desember itu kan cukup padat ya jadwalnya. Tapi gua pikir ya apa yang terjadi di bulan Desember itu mampu diteruskan oleh Gunnar trennya ya di bulan Januari. Sekalipun kita belum yang sapu bersih menang semua atau tidak pernah kalah di satu bulan tertentu gitu ya. Ya kalau hasil pertandingan sih yang gue ngelihat selama bulan Januari ini terhitung miskin gol ya. Karena kan praktis Manchester United ini dari 9 pertandingan tadi itu hanya 3 pertandingan yang mencetak gol lebih dari 1 ya. Ketika menang melawan Aston Villa 2-1, menang 3-2 melawan Liverpool, dan menang 1-2 melawan Fulham ya. Selebihnya itu 1-0, 1-0, 0-0.
Jadi kalau kemarin ada yang bilang ya Manchester United hanya bisa 0-0 melawan top 6 ya, karena memang trennya seperti itu ya. Trennya itu Manchester United selama bulan Januari ini katakanlah memang jarang ya seperti tadi tuh 9 pertandingan hanya 3 yang mencetak gol lebih dari 2 ya di pertandingannya. Karena memang jadwal yang begitu padat, mau tidak mau harus rotasi harus dijalankan dan simpan energi juga harus dilakukan ya. Artinya kalau sudah bisa bungkus 3 poin ya mungkin mainnya agak rapat, atau ya tidak bisa bermain dengan tempo tinggi full 90 menit, atau bahkan di 2 pertandingan berturut-turut Manchester United bisa bermain dengan tempo tinggi ya. Jadi harus diatur, dan menurut gua sih so far so good sih. Again, kita memang berada di peringkat kedua, ketinggalan 3 poin, potentially bisa menjadi 6 poin ya dengan Manchester City. Tapi ya menurut gua sih pertandingan masih jauh ya. Manchester City pun juga akan sibuk sih kalau gua lihat di bulan Februari ini ya, karena kan kompetisi Eropa tuh sudah memasuki babak selanjutnya, babak knockout ya. So, again, sebelum kita preview ke bulan Februari, review gue di bulan Januari ini so far so good. Memang ada tambal sulam ya, permainan pun juga ya Bruno Fernandes belum menemukan permainannya yang terbaik ya seperti bulan-bulan sebelumnya. Begitupun juga Marcus Rashford ya, di beberapa pertandingan ini cukup kering lah katakanlah ya. Tapi sisi positifnya kita bisa lihat lini belakang kita terlepas kalah mengejutkan melawan Sheffield United menunjukkan kinerja yang bagus ya. Terutama sisi kiri Luke Shaw itu di bulan Januari ini gue pikir banyak pertandingan di mana Luke Shaw ini menjadi sosok penting, sosok sentral, bahkan mampu bermain luar biasa ya. Begitupun juga Paul Pogba, jangan lupakan Paul Pogba ya. Di bulan Januari ini Paul Pogba sering sekali bermain cukup baik, cukup gemilang di beberapa pertandingan yang dilalui ya. Semoga tren ini akan berlanjut di bulan Februari, pun juga Bruno Fernandes akan segera menemukan performa terbaiknya ya, karena kan Bruno Fernandes ini sosok sentral, sosok vital bagi Manchester United ya. Sekarang kita pindah ke bulan Februari. Ada apa aja di bulan Februari ini previewnya? Well, jadwalnya ketat juga ya bulan Februari ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pertandingan yang akan dilalui Manchester United di bulan Februari ini ya. Dimulai dari melawan Southampton, itu kandang. Lalu melawan Everton, kandang juga ya. Setelahnya ada Piala FA, melawan West Ham. Dan kalau lawan-lawan yang akan dilalui di bulan Februari ini, yang gue lihat yang akan berat itu adalah di penghujung bulan Februari ya, yaitu tandang melawan Chelsea. Selebihnya gue tidak melihat ada pertandingan yang khususnya di Liga ya yang akan memberikan perlawanan lah di atas kertas ya. Sekali lagi nih ringan amatiran ala gue ya, di atas kertas ya, karena lawan yang dihadapi itu Southampton, Everton, West Bromwich Albion, Newcastle, and then Chelsea ya. Tentunya di bulan ini juga Manchester United akan bermain di European League itu melawan Real Sociedad ya. Dan ya gue pikir juga banyak yang sependapat sama gue ya di European League ini kan beda dengan Champions League ya. Artinya ya mungkin banyak pendukung juga yang setengah-setengah lah. Artinya berharap banget enggak, kalau kalah pun juga ya karena memang ya ini kan tier kedua ya di kompetisi Eropa itu sendiri ya. Jadi gua secara pribadi sih oke, kalau kita bisa go on terus and then get the trophy, menang pada akhirnya ya it's fine. Tapi kalaupun tidak juga it's fine ya, karena memang kan ada prioritas ya dari Liga, Piala FA, lalu European League ya. Gua pikir sih mungkin prioritasnya kurang lebih seperti itu tadi ya. Gua tadi sempat mau ngintip Manchester City di bulan Februari ini. Mereka akan menghadapi siapa saja sih? Manchester City di bulan Februari ini akan memulainya dengan bermain tandang melawan Burnley ya. Burnley seperti kita tahu kalau bermain kandang terutama itu kan rapat dan cenderung main fisik ya. Dan beberapa kali juga cukup menyulitkan tim-timnya. Kalau nggak salah terakhir Burnley ini berhasil menang yang cukup spektakuler ya melawan Liverpool bermain di Anfield ya. Sekalipun pertandingan terakhir mereka kalah
melawan Chelsea. Tapi mereka sempat menang 3-2 sebelumnya ketika menghadapi Aston Villa. Dan Manchester City ini akan menghadapi Burnley away. Lalu yang tidak kalah menariknya setelah itu, Manchester City akan menghadapi Liverpool ya. Dimana kita ketahui Liverpool dalam beberapa pertandingan terakhir ini sudah mulai menemukan formnya ya. Terakhir mereka menang 3-1 melawan West Ham ya. So, jadi ini pertandingan yang seru. Selain Liverpool, pertandingan besar lainnya atau pertandingan sulit lainnya bagi Manchester City akan menghadapi Tottenham Hotspur ya. Lalu menghadapi Arsenal juga. Dan tentunya ini juga masih akan diselingi dengan pertandingan di European Champions League melawan Borussia Mönchengladbach ya. Gladbach sendiri juga ini sedang dalam tren yang bagus ya. Jadi di bulan Februari ini tim Premier League akan berbagi konsentrasi ya, terutama mereka yang bermain di Tier 1 kompetisi Liga Eropa, maksudnya di Champions League seperti Manchester City ini ya. Gue pikir ya dengan skuad yang ada, dengan keadaan pemain yang ada, Kevin De Bruyne masih cedera ya. Jadi mau nggak mau mereka harus ya bermain rotasi. Sekalipun mereka ini juga spektakuler ya, dari tanggal 19 Desember selalu menang di pertandingan apapun kompetisinya ya. So, gua pikir sih bisa jadi Liga akan kembali ketat ya. Sekarang ini beda 3 poin dengan Manchester City, Manchester United dengan kemungkinan beda 6 poin ya. Karena Manchester City kan masih punya 1 pertandingan di tangan ya. But then still gua pikir apapun masih bisa terjadi. Manchester United harus bermain lebih baik lagi tentunya ya. Harus lebih solid lagi karena lawan yang dihadapi sekali lagi tidak seberat di bulan Desember ataupun di bulan Januari ya. Jadi di atas kertas, again ya, di atas kertas dengan amatiran ala gue, harusnya sih Manchester United ini bisa ya. Tinggal bagaimana pemain-pemainnya ini bisa bermain dengan motivasi yang tinggi ya. Karena ya salah satu kekurangan adalah motivasi itu sih kalau gue pikir ketika melawan Sheffield ya. Mudah-mudahan Manchester United bisa bermain dengan motivasi yang tinggi ya di pertandingan-pertandingan terutama di bulan Februari ini. Sekian dulu review dan preview untuk bulan Januari dan Februari. Kalau suka bisa kasih like-nya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Nantikan terus video-video selanjutnya di Football Belanda. Thanks for watching. Wassalam.